Mas, kedengeran ya suara saya? Bisa diulang nggak pertanyaannya? Ya, jadi untuk tujuan utama, untuk program ini itu untuk apa tujuannya? Tujuannya tuh untuk mempermudah pelanggan dalam pemesanan produk Bakeri sih. Pemesanan apa? Untuk mempermudah pelanggan dalam pemesanan produk Bakeri. Nah, kita tuh pakai tema store Bakeri gitu. Dari kitanya. Ya, bentar ya. Terus kemudian permasalahan yang ingin diselesaikan dengan program ini, apa kurang lebih sama atau gimana? Jadi ya itu pokoknya yang diselesaikan dalam program itu permasalahannya itu ya berarti untuk pemesanan toko bakery ya. Iya, iya. Oke. Nah, terus ini untuk apakah sebelumnya sudah pernah apa itu membuat program yang sejenis itu yang seperti inilah. Terus kalau sudah itu dan kelebihan dan kekurangannya itu apa? Mungkin bisa dulu lagi pertanyaannya. Sorry tadi ada kendala suara. Dimulai yang terakhir ini ya. Oh ya, tadi kan itunya kan untuk tujuan sama permasalahannya itu intinya kan untuk pemesanan toko baterai ya. Ah, terus apakah di kalian itu sudah pernah menggunakan apa itu kayak program yang sama? Sudah pernah memakai program yang sama? Nah, jika Oh, nah kalau sudah itu kekurangan dan kelebihannya itu apa aja? sebelumnya dari kelompok kami belum pernah apa membuat untuk program bakery itu ya. Tapi kami udah apa mencari referensi dari salah satu web untuk apa masalah bakery itu, apa ya tema dari bakery itu. Kan kalau kelebihan dan kekurangan mungkin kelebihannya ya untuk memudahkan aja sih kepada para konsumen yang mau membeli roti itu, jadi tidak perlu datang ke dalam toko, hanya perlu memesan online. Mungkin untuk kekurangannya ya apa bisa dari missing pada eh, pengiriman, mungkin juga dari masalah servernya mungkin itu sih. Ya, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai spesifikasi dan fitur program. Nah, nah, yang pertama itu fitur apa aja sih yang wajib dalam proyek sama yang zaman inginkan itu, yang kalian inginkan itu fiturnya apa aja, kayak login terus apa aja gitu. Contohnya. Untuk spesifikasi dari kelompok kami yang mungkin bisa diimplementasikan sama kalian tuh bisa dari ada fitur katalog menu dan varian rasa. Ini fiturnya tuh kategori produk dengan filter berdasarkan jenis, eh, filter dengan berdasarkan jenis, harga dan popularitas atau favoritnya gitu. Deskripsi produk tersebut adalah bahan utama, ukuran dan opsi varian rasa. Kemudian
ada label khususnya dari setiap produk itu. Apakah dia best seller, apakah dia baru atau limited edition. Dan juga ada ditambahkan juga ada fitur tambahkan ke keranjang atau beli sekarang. Kemudian ada juga fitur untuk form pemesanannya bagi mereka yang ingin membeli kue secara custom. Di opsinya itu nanti ada ukurannya, diameter atau beratnya gitu. Kemudian ada desainnya. Untuk desain ini nanti disuruh upload gambar, gimana referensi gambar yang akan itu buat gimana. Kemudian ada opsi rasanya, rasanya apa saja yang mau dimasukin toppingnya gitu. Kemudian ada text custom. Uh, di dalam kue itu kan biasanya ya, kalau custom itu ada namanya, nama kayak selamat ulang tahun gitu. Nah itu ada opsi itu. Kemudian ada tanggal pengambilannya. Kue itu akan diambil kapan, atau pengirimannya juga. Kemudian ada kalkulasi harganya, di total harganya jadi berapa berdasarkan pilihannya. Kemudian ada pengonfirmasian kepada admin sebelum produksi. Kemudian ada fitur estimasi waktu pembuatan berdasarkan jenis produk. Jadi nanti ketika checkout ada estimasi waktunya ketika kapan barang itu akan selesai dibuat atau jadi gitu. Kemudian ada fitur pengiriman. Di situ pengiriman tuh ada kurir internal atau kurir instan. Kemudian ada estimasi dari ongkirnya ketika pengiriman itu. Dan uh, itu aja. Kemudian ada fitur promo, misal ada announcement kalau misalkan di web itu ada promo, misal ada kue yang sedang diskon gitu atau misal ada event kayak bulan bulan Ramadan ini ada promo kue nastar diskon 15% itu seperti itu ditambahkan. Kemudian ada fitur subscription. Gak apa? Ada fitur subscription. Mungkin di situ nanti pelanggan bisa atau customer bisa kan ya berlangganan kepada web tersebut, bisa berlangganan secara bulanan atau tahunan. Nah, kalian uh, uh, review atau review dan rating produknya. Jadi kalau misalnya sehabis dari apa lakukan pembelian itu nanti si apa si customer itu bisa melakukan rating produknya, dikasih rating produk atau 5 terserah kalian lah. Kemudian ada fitur transaksi juga. Tadi udah kan? Nah, fitur transaksi. Kemudian udah sih itu aja fiturnya. Mungkin bisa dilanjut. Lanjut, ini nanti untuk programnya itu mau dibuat untuk berbasis web ya berarti. Programnya ini nanti dibuat untuk berbasis web, desktop atau mobile. Oh, web aja lah, biar lebih gampang aja. Nah, terus aktornya itu siapa aja? Aktornya maksudnya pelanggannya gitu atau anunya ya? User Aktor di webnya ya? usernya itu siapa aja? Kayak Oh admin. ya ya ya. Kalau dari aktornya tuh cuma ada dua ya, admin sama user bisa mengakses web itu. Oke, oke. Nah, terus lanjut untuk ini ya kebutuhan untuk hak guna. Eh, jadi apakah oh ya
apakah ada ya kebutuhan untuk akses. Nah, kayak misalnya itu admin bisa mengelola semua data. Terus kalau ya usernya itu kayak pelanggan itu berarti cuma bisa melihat ya berarti gitu. Gimana gimana suaramu kurang nangkep ke mic-nya. Oh ya, ini kan warnanya. Nah, apakah ada kebutuhan untuk akses untuk pengguna ya? Ya, kayak misalnya itu eh, admin itu bisa mengelola semua. Jadi kalau mengelola semua data berarti kalau user atau pelanggan dia itu hanya bisa melihat data. Jadi tidak bisa diapa-apakan data itu sama user. Mungkin ya, kalau ingat itu kan targetnya itu bisa melakukan truth pada datanya. Kemudian kalau user cuma nggak bisa truth tapi cuma bisa eh, kayak memesan aja, memesan atau rating itu bisa dilakukan oleh user. Dan rating atau ada juga itu apa pemesanan itu itulah. Ya. Terus untuk ini kemudian untuk programnya ini nanti akan berarti kan terintegrasi dengan sistem lain ya. Kayak misalnya payment gateway karena tadi kan pastinya ada eh, untuk pembayaran. Pastinya kan harusnya terintegrasi dengan sistem lain. Untuk pembayaran sendiri kan mesti ada kayak sistemnya sendiri kan untuk apa itu untuk melakukan sebuah pembayaran itu kan ada apa ya sistemnya sendiri. Berarti kan ada untuk berkesinambungan dengan sistem yang lain. Bisa diperjelas gak? Maksudnya kayak bahasa simpelnya gitu. Soalnya tadi gak nangkap apa yang kamu omongin. Maaf ya. Oh ya gini, misalnya kan form pembayaran. Nah, itu harus memerlukan apa itu disebut lali ya. Ya kayak sini framework tambahan, program tambahan untuk menambahkan yang namanya pembayaran tersebut. Jadi nanti kayak misalnya ya kita dana bisa pembayaran lewat e-wallet atau e-banking. Itu nanti kita juga kayak ada kayak misalnya kayak sampean kayak kayak kalau top up dana atau pembayaran di Shopee nanti ada VA-nya dikirim ke sini biar muncul seperti itu. Oh kalau anu ya eksternal itunya ya, kalau gitu nggak perlu sih, ya virtual aja. Jadi nggak perlu connect sama yang misal BCA nih, disuruh ada anunya kan, disuruh anu ke bank BCA asli, nggak usah terlalu asli gitu juga. Oh, oke oke oke. Ya, ini terus ya tadi kan itu ada notifikasi untuk diskon. Nah, itu nanti bentuknya itu notifikasi pesan pop up, push notification atau melalui email atau WhatsApp. Kalau masalah promo-promo itu ya, kalau promo-promo itu mending biar lebih simpel aja ditaruh di apa di dalam apa halaman utama dari webnya itu aja. Nanti ditampilin tuh ada sebuah promonya. Jadi nggak usah ribet-ribet aja gitu. Nah, terakhir kan berarti kan tidak dikirain kalau ada filter, berarti kan nanti programnya ini kan memerlukan filter data ya. Ya. Ya kan tadi kan ada apa itu kayak filter pencarian kan. Berarti kan nanti juga perlu fitur untuk pencarian aja. Itu kan. Ya betul. Ya sudah cukup untuk dari saya. Mungkin biar lanjut oleh teman-teman yang lain. Bisa bisa. Mau tanya tentang desain dan tampilannya. Itu
apakah ada referensi dalam gaya desain UI UX-nya? Kita udah ada referensi tampilan UI sama UX-nya. Oke, nanti bisa dikirim, Mbak ya. Terus, apa program ini perlu mendukung berbagai ukuran layar seperti yang tadi? Tadi nggak bisa ya, teks apa web aja ya. Iya, untuk ukurannya ukuran web aja. Oke, lanjut kalau itu. Untuk fitur fiturnya tadi itu bisa ekspor dan apa import data nggak? Maksudnya ekspor gimana ini? Semisal tadi kan kayak pemesanan bakery ya. Nah itu dia itu kayak akunnya lah, akunnya itu bisa diganti ya bagaimana itu. Jadi datanya itu Oh, nggak perlu datanya bisa disimpan di dua device apa gimana itu. eh, kalau masalah itu ya itu nggak bisa ya. Penting di apa? Misal udah di satu akun ini nggak bisa di share ke yang lain. Oh iya. Ya. Untuk icon atau apa grafik animasi itu bagaimana? Terserah terserah atau Ya untuk grafiknya atau ikonnya itu terserah kalian aja lah. Kalian aja yang buat. lanjut Herman. Di sini saya akan bertanya tentang data dan database-nya. Bisa dilanjut, Mas? Ya, gitu. Bisa, bisa. Yang pertama itu data apa saja yang akan dikelola dalam program ini. Misalnya itu kayak data pelanggan atau transaksi atau inventaris dan lainnya itu. Kayak kayak data pelanggannya itu loh Mas, kayak transaksinya gitu. Oh, maksudnya data yang ada di database ntar itu apa aja gitu ya? Nah, Ah. Itu ada mungkin ya ada katalog dan katalog produknya gitu. Terus ada apa apa tabel user di dalam database itu berisi ada admin dan usernya. Kemudian ada tabel dari keranjang, tabel dari checkout, kemudian ada apa tabel transaksinya, kemudian ada juga tabel pembayaran, ada ini di apa di tabel produk itu nanti ditambahin juga stok juga ya, ditambahin stok, kemudian ada harganya juga di situ ada di dalam produk. Kemudian ada tabel promo, ada juga tabel rating ya, rating atau review dari produk itu. Kemudian ada tabel pembayaran, eh, ada tabel juga tabel FAQ, FAQ atau cost. Kemudian ada tabel customer service dan ada tabel status pemesanannya. Enggak sih kalau customer service nggak usah, penting status pemesanannya aja. oke Mas. Untuk selanjutnya itu apakah ada data yang bersifat sensitif atau ada perlindungan khusus gitu, Mas?
Mungkin yang sensitif itu anu aja ya, apa, di bagian passwordnya aja ya. Passwordnya ntar kalian pakai hashing aja, hashing serah lah, pakai MD5 atau hashing yang biasa serah kalian. Untuk selanjutnya itu apa perlu ada fitur ekspor atau import gitu kayak ekspor ke CV atau Excel atau JSON. Oh, ya, ya, ya. Kalau misalkan misal ya, customer-nya itu apa, selesai memesan itu. Ntar kalau misal udah masuk ke tahap pembayaran itu nanti ada ekspornya untuk mendownload kepada ke email gitu. Untuk selanjutnya itu apakah ada kebutuhan penyimpanan berbasis cloud atau cukup di servernya doang apa gimana Mas? Untuk menyimpannya mending di lokal aja, di ya di Server servernya aja. berarti ya Mas. Ya, ya, ya. Nah, untuk yang terakhir ini seberapa besar data yang diperkirakan yang akan disimpan dalam sistemnya? Perkiraannya itu berapa? Ini maksudnya data apa ya? Data produk apa data user atau apa? Itu data webnya. Data yang akan disimpan ke dalam database-nya gitu loh, Mas. Kamu tadi nanya ketentuannya kan ya? Apa nanya kira-kiranya? eh Seberapa besar volume data yang diperkirakan? Oh, yang diperkirakan. Izin Ya, nerusin Mas ya. Seperti kayak adminnya itu butuh berapa orang gitu. Data Kalau admin seperti, untuk ini. oh ya, ya. Kalau misalnya, misal produknya itu mau berapa, itu tuh kalian ya. Aku juga nggak bisa oh mastiin berat, berapanya. Takutnya kalian ntar mau lebih gitu dari yang aku perkiraan, ini kalian aja. berarti tergantung ya, Mas. Ya tergantung. Baik, terima kasih Mas. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman saya. Farhan. Di sini saya mau nanya tentang keamanan Mbak dan hak aksesnya di sini. Untuk pertama-tama di sini ada apakah ada persyaratan keamanan tertentu yang harus diterapkan? Misalnya kayak autentikasi dua faktor atau enkripsi data gitu. Kalau keamanan seperti itu mending tidak usah sih. Takutnya memberatkan ke kalian. Itu. Untuk yang kedua, apakah setiap pengguna harus mengisi login pribadi atau ada opsi login tamu gitu? Mending loginnya langsung aja ya, langsung pakai login pribadi aja, gak ada guys, guest account gak ada itu. Jangan pakai guest account aja. Langsung pribadi. Ya, ya. Yang ketiga, eh, untuk apakah ada fitur log aktivitas sistem penggunanya itu untuk mengajak perubahan? Log activity ini kayak ada ya, misal mengubah nama gitu atau gitu ya gitu ya. Ya, kalau ada aktivitas itu ada semacam lognya itu. Eh, itu opsional aja sih. Kalau mau nambahin atau enggak, itu fitur log itu. Soalnya kalian aja lah, mau ditambahin atau enggak. Itu opsional itu ya. Itu yang keempat, apakah ada batasan tertentu dalam pengelolaan data berdasarkan peran penggunanya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu, apa, batasannya itu di user ya.
user tuh nggak bisa melakukan perubahan data. Misal awalnya jual roti, tiba-tiba user mengubah ke produk itu diubah ke jual mainan gitu, itu nggak bisa. User itu batasnya cuma hanya sekedar melihat, memesan, dan melakukan pembayaran. Gitu, gitu. Kalau misalnya admin itu seperti yang sudah jelaskan tadi juga, itu hanya bisa melakukan CRUD pada data. Oke. Untuk yang terakhir, apakah sistem ini akan menggunakan, eh, apakah sistem ini akan digunakan dalam lingkungan yang memiliki regulasi keamanan tertentu, misalnya kayak GDPR atau ISO? Karena ini cuma toko roti ya, mending tidak usah menggunakan uh, apa, keamanan keamanan itu, keamanan tertentu itu mending nggak usah, karena ini cuma toko roti ya. Oke. Untuk yang selanjutnya ini akan diteruskan kepada teman saya, Mas Rafli. Ya. Kenapa? Kenapa? Selanjutnya akan diteruskan teman saya, Mas Rafli. Kalau kedengeran apa kan kurang kedengeran suaranya. Oke, udah dengar. Ada. Oke, di sini saya melanjutkan akan menanyakan mengenai pengelolaan dan pemeliharaan. Yaitu yang pertama, kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pembaruan sistem setelah program ini selesai dibuat? Untuk penanggung jawabnya yang pastinya kan admin ya, kalau dalam role itu, dalam sektor itu ya admin. Mm. Itu. Oke, baik. Terus selanjutnya, apakah ada kebutuhan untuk menyediakan dokumentasi teknis dan panduan penggunanya? Halo? Eh, Sepertinya nggak usah ada dokumentasi teknis itu, nggak usah mending. Sama panduan pengguna mending. Ini kan kalian ribet sendiri ke kalian kalau tambahin itu. Ya, ya, oke, oke. Eh, terus kemudian ini, bagaimana mekanisme pembaruan sistem jika ada bug atau fitur baru yang diperlukan, yang perlu ditambahkan? Kalau misalkan kalian pengen mengembangkan suatu produk, itu kan bisa ditaruh di bagian apa indeks utamanya gitu, ditaruh di situ. Ada pembaruan Mm, apa dari sistem yang kalian pakai itu. mm. Eh, Terus selanjutnya itu, apa ada rencana jangka panjang untuk pengembangan sistem ini lebih lanjut untuk kedepannya? Masih belum tahu ya, masih belum ke arah situ. Takutnya ntar malah mana gitu. Oh ya, Belum baik. pasti lah. Makasih atas jawabannya. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alhamdi. Silakan. Di sini saya akan bertanya mengenai timeline dan deadline. Kapan program ini harus mulai bisa digunakan? Uh, Boleh digunakan ya. Itu kan ini kan project dari matkul RPL ya. Mending apa bisa dimulai digunakannya itu sebelum kan dari yang dosen kita minta gitu. Misal mintanya tanggal
tanggal 1 April misal ya 1 April. Nah, kita sudah oh, ini sudah siap di tanggal 30-nya gitu. Kayak gitu sih. Tanggal 30 Maretnya. Ini contoh aja. Oke. Apakah ada deadline khusus yang harus dipenuhi dalam tahap-tahap tertentu untuk pengerjaannya? Kalau deadline dalam pengerjaan tahap-tahapnya tuh kayaknya nggak ada. Jadi mau kalian kerjain kapan itu tergantung kaliannya juga. Yang penting pas deadline itu udah jadi. Deadline dari dosen kita. Untuk pengujiannya, berapa lama waktu yang disediakan hingga benar-benar ready untuk digunakan untuk penggunaan jadinya? Itu juga sama ya. Itu terserah kalian lah. Kalau misalkan masalah deadline dan anu deadline dan timeline itu terserah kalian aja. Yang penting pas dosennya udah minta itu udah jadi aja gitu. Terserah kalian lah mau jadiin kapan tahap-tahapnya. Baik, saya rasa itu pertanyaan dari kami sudah selesai. Harus selesai kan? Atau tutup? Mungkin cukup Mas dari kelompok kami. Makasih. Ya sama-sama.